Menantu Super. Bab 1941-1950. Bab 1941 Dari mana datangnya pedang? Sikat. Tiba-tiba, pedang berwarna merah darah tiba-tiba menyerang Han Sanqian. Ledakan. Dengan suara yang keras, Han Sanqian dan Ao Jun mau tidak mau terpental oleh kekuatan aneh yang sangat besar. Ao Jun langsung terlempar ke belakang beberapa meter jauhnya. Meski kondisi Han Sanqian lebih baik, ia hanya mengambil 2 langkah. Namun, mulut harimau yang memegang pedang giok sedikit mati rasa. Di dalam pintu, saat ini, sosok gelap berdiri di sana. Karena kurangnya cahaya, dia tidak dapat melihat penampilan atau sosoknya dengan jelas. Dia hanya dapat melihat secara samar-samar garis besarnya. Namun garis luarnya hanyalah bentuk orang yang memakai jubah, tidak lebih. Begitu datang, bau darah yang menyengat di dalam ruangan semakin menyengat, bahkan menimbulkan bau busuk dan membuat orang ingin muntah. Han Sanqian tidak peduli sama sekali, dan menatap bayangan hitam dengan sepasang mata menyala. Setelah serangan tadi, Han Sanqian masih resah karena kekuatan lawannya yang begitu besar hingga ia bisa langsung menghancurkan serangan miliknya dan Ao Jun secara bersamaan dengan kekuatannya sendiri, dan di saat yang sama juga bisa melukai dirinya sendiri. Sejak memasuki istana, Han Sanqian belum pernah bertemu dengan guru seperti itu. Ao Jun secara alami tidak jauh lebih baik, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mengenali sosok hitam di depannya, apalagi seseorang dari wilayah laut abadinya. Tapi pukulan tadi telah menyebabkan dia mengalami luka dalam. Jika dia adalah musuh, situasi Ao Jun sendiri jelas akan mengerikan. Apakah kamu? Ao Jun berpikir sejenak dan mau tidak mau mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Bagaimana kamu mendapatkan pedang ini? Di pintu, bayangan hitam membuka mulutnya sedikit, dan suara wanita yang dingin tiba-tiba memenuhi seluruh ruangan. Meskipun lingkungannya terlalu gelap bagi Han Sanqian untuk melihat fitur wajahnya, dia bisa merasakan cahaya yang sangat dingin menyinari pedang giok di tangannya. Dia bertanya untuk apa pedang itu? Han Sanqian merasa bingung. Pedang giok ini adalah milik Chi Meng, senjata yang dia dapatkan di dunia Xuan Yuan. Bagaimana mungkin seseorang tiba-tiba tertarik dengan pedang giok di dunia Bafang ini? Selain jiwa yang sudah mati, siapa lagi yang tertarik padanya? Namun, saya telah melihatnya, dan orang di depan saya benar-benar berbeda. Mungkinkah itu Chi Meng? Tapi pemikiran ini baru saja terlintas di benak Han Sanqian, karena Chi Meng seharusnya masih berada di dunia Xuan Yuan. Bahkan jika dia datang ke dunia Bafang, bagaimana dia bisa sekuat roh senjata? Siapa kamu? Han Sanqian mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Aku bertanya padamu bagaimana kamu mendapatkannya? Itu adalah kalimat pendek, tetapi nadanya dengan marah menggigit setiap kata. Jelas, dia sangat marah, dan begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian tiba-tiba merasakan sebuah tekanan yang sangat kuat yang belum pernah dia temui sebelumnya, mengalir langsung ke arahnya. Meskipun Han Sanqian dengan cepat mengerahkan seluruh energinya untuk melawan, dia masih terengah-engah seperti lembu di bawah tekanan. Meskipun dia melawan, kakinya perlahan meluncur ke belakang tanpa sadar. Di mana pria dengan pedang ini? Di mana dia? Katakan padaku. Mengaum. Sambil meraung, Han Sanqian langsung merasakan tekanan di depannya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Saat dia melawan dengan kekuatan ekstra, dia merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan seteguk darah muncrat. Detik berikutnya, Han Sanqian bisa tidak membantu tetapi dipukul mundur beberapa kali nasi. Jatuh langsung ke tanah. Han Sanqian mengerutkan kening. Kekuatan lawannya jelas sangat tinggi, dan bahkan bisa dikatakan tidak normal. Bahkan dia tiba-tiba mengalami beberapa luka. Namun, luka tersebut tidak berakibat fatal baginya. Saat ini, dia berdiri perlahan, datang ke tempat tidur, dan melindungi Qin Suang. Ao Jun tetap di tempatnya dalam keadaan linglung saat ini, bahkan tidak berani mengungkapkan amarahnya. Untungnya, kekuatan mengerikan seperti itu diarahkan pada Han Sanqian. Jika diarahkan padanya, dia pasti sudah mati. Izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya, di mana pria yang memegang pedang ini?
Suara wanita itu berkata dengan dingin saat ini. Han Sanqian yakin jika dia tidak menjawab lagi, wanita ini pasti akan membunuhnya. Tapi Han Sanqian juga tahu bahwa semakin dia bersikap seperti ini, semakin sulit dia memberitahunya, jika tidak, dia hanya akan mendapat lebih banyak masalah. Han Sanqian tersenyum lembut, kamu gila, tapi aku tidak pernah menyerah. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian perlahan mengangkat pedang gioknya. Pada saat yang sama, tubuhnya dipenuhi energi emas, seolah dia sudah siap untuk pertempuran. Dia ingin menemukan pemilik pedang itu, yaitu dirinya sendiri, tetapi dia tidak mengenalnya sama sekali. Han Sanqian tidak tahu apa tujuannya. Kamu mencari kematian? Dengan teriakan marah, bayangan hitam di pintu tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, dia muncul di depan Han Sanqian, dan langsung memukul dada Han Sanqian dengan telapak tangan. Pada saat ini, Han Sanqian juga tidak mengelak dan langsung meninjunya. Ledakan. Engah. Dengan dua suara teredam, tangan wanita itu menusuk langsung ke dada Han Sanqian selama beberapa sentimeter. Pada saat ini, Han Sanqian tiba-tiba menyadari bahwa tangannya jelas sehitam cakar elang. Dan pukulan Han Sanqian menembus langsung ke perutnya, menciptakan kawah besar. Tapi sesaat, lubang di mata Han Sanqian yang luar biasa tiba-tiba menyusut, dan kemudian tiba-tiba sembuh. Bab 1942 Semut Bodoh. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Han Sanqian tampak terkejut. Karena jaraknya yang sangat dekat, Han Sanqian bahkan bisa melihat wajah wanita itu saat dia sedang panik. Itu adalah wajah pucat, tidak berdarah, seperti hantu. Saat ini dia sedang menatap Han Sanqian dengan mata merah darah, penuh godaan. Hanya kamu? Dia tersenyum dingin, dan detik berikutnya, dia membuka mulutnya dengan keras, dan mulut kecil itu tiba-tiba terkoyak, memperlihatkan gigi-gigi tajam serapi gergaji besi yang mencapai wajahnya. Raungan tajam dan menusuk telinga seperti binatang iblis dari neraka keluar dari tenggorokannya. Han Sanqian langsung terguncang oleh suara gemuruh tersebut. Pada saat yang sama, aura hitam darah tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya dan mengikat tangan dan kakinya. Detik berikutnya, sebelum Han Sanqian sempat bereaksi, tangannya yang seperti cakar elang telah mencengkeram tenggorokannya, dan kemudian mengangkat Han Sanqian ke udara. Sekarang, apa kamu bilang kamu tidak akan memberitahuku? Hei Ying tersenyum dingin, dan wajahnya kembali normal. Han Sanqian mengerutkan kening. Meskipun dia ngeri, dia tidak panik. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya memompa energi dengan gila-gilaan. Sikat. Han Sanqian dengan kasar melepaskan diri dari pengekangannya. Dia mengangkat pedang giok di tangannya dan segera memotong tangan di depannya pada bagian siku. Tapi begitu tenggorokannya menunjukkan tanda-tanda rileks, detik berikutnya, cakar elang tangan seperti itu tersangkut lagi di tenggorokan Han Sanqian. Jika tidak mati maka akan musnah, jika musnah maka akan datang lagi. Semut bodoh, pergilah ke neraka. Dengan kekuatan yang kuat di tangannya, cakar elang segera menyumbat tenggorokan Han Sanqian. Han Sanqian merasa tenggorokannya seperti dijepit oleh tang raksasa. Kekuatannya sangat kuat. Bahkan jika dia memusatkan seluruh kekuatannya di lehernya, dia hampir tidak bisa menahannya dan tidak dicekik sampai mati. Bayangan hitam itu juga jelas-jelas terpana. Tentunya, dia tidak menyangka ada seseorang yang bisa menahan serangannya. Menarik, Black Shadow tersenyum dingin. Apakah hanya ini yang kamu punya? Aku belum menggunakan keahlianku yang sebenarnya. Han Sanqian tersenyum, tangannya sedikit terbuka, siap memanggil kapak pangu. Dia sebenarnya tidak ingin mengungkapkan identitasnya, tetapi pada saat hidup dan mati, dia tidak punya pilihan lain. Wanita di depanku benar-benar berbeda dari Yang Mulia Guaili dan kakek Li Huo sebelumnya. Jika Yang Mulia Guaili dan kakek Li Huo lebih mengandalkan sesuatu yang memiliki kekuatan absolut dalam tubuhnya, maka orang ini tidak sama sekali. Dia sangat sombong, dan Han Sanqian sedikit bingung. Oleh karena itu, Han Sanqian memahami bahwa senjata konvensional mungkin tidak berpengaruh apapun padanya. Tapi saat Han Sanqian hendak mengeluarkan kapak pangu,
dia mendengar teriakan mendesak yang menyenangkan, "Hati-hati." Detik berikutnya, sosok cantik bergegas keluar dari belakang Han Sanqian dan langsung menghadap Ao Jun yang hendak menyerang Han Sanqian. Melihat situasi ini, Han Sanqian tidak hanya tidak bisa bahagia, tapi juga menggelengkan kepalanya berulang kali. Setelah Ao Jun menyingkir dan membiarkan Han Sanqian pergi menyelamatkan Qin Shuang di tempat tidur, Han Sanqian menanamkan energi ke dalam Qin Shuang pada saat itu sehingga dia bisa bangun secepatnya. Karena Han Sanqian tahu bahwa Ao Jun tidak mungkin melepaskan Qin Shuang begitu saja. Bagi pria manapun, kecantikan terbaik seperti itu jarang terjadi. Mustahil untuk bertemu, tapi begitu Anda mendapatkannya, bagaimana Anda bisa menyerah begitu saja? Oleh karena itu, Han Sanqian telah menyiapkan rencana cadangan, kalau Qin Shuang memiliki kemampuan untuk melarikan diri sendiri jika dia mengalami masalah. Namun di balik segala rintangan, Han Sanqian tidak pernah menyangka akan ada bayangan hitam misterius yang tiba-tiba muncul, apalagi Qin Shuang yang terbangun saat ini langsung memilih untuk tidak melarikan diri, melainkan bertarung dengan Ao Jun. Jangan katakan bahwa tingkat kultivasinya tidak sebaik Ao Jun, meskipun itu cukup, tetapi dia baru saja bangun, bagaimana dia bisa melawan Ao Jun? Melihat Ao Jun hendak memukul Qin Shuang dengan telapak tangannya, Han Sanqian menghela nafas tanpa daya. Memulai. Dengan raungan marah, tubuh Han Sanqian tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, yang dengan keras mengikis bayangan hitam di sisi berlawanan. Kemudian, Han Sanqian berbalik, membalikkan Qin Shuang, dan menghadap langsung Ao Jun dengan telapak tangan backhand. Ao Jun langsung dipukul mundur, namun saat ini, bayangan hitam juga tiba-tiba menyerang, dan sebuah cakar langsung menuju ke pinggang Sanqian Zhonghan. Tiba-tiba, lubang berdarah muncul di pinggang Han Sanqian, dan darah mengalir keluar. Dalam sekejap, pakaian di pinggangnya berlumuran darah. Wajah Qin Shuang pucat. Setelah kompetisi, dia terluka parah, tetapi dia diam-diam diserang oleh Ye Gucheng dan dibius. Meskipun dia bisa mendengar semuanya, kelemahan anggota tubuhnya mencegahnya untuk melakukan perlawanan sama sekali. Ketika dia dibawa ke ruangan ini, dia begitu putus asa sehingga dia hanya bisa menangis tak berdaya di dalam hatinya, tetapi kedatangan Han Sanqian membuatnya tidak bisa menolak. Menyelamatkannya. Oleh karena itu, ketika mendapat bantuan energi Han Sanqian, ia menggunakan energi tersebut untuk mengatur tubuhnya. Setelah menerobos kungkungan obat, ia segera bergegas keluar untuk membantu Han Sanqian. Namun, ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Setelah beberapa pertemuan, dia dikalahkan oleh Ao Jun. Saat ini, dia tahu bahwa Han Sanqian terluka parah karena dia, dan dia sangat panik untuk sesaat. "Bantu aku." Han Sanqian melirik Qin Shuang. Tepat ketika Qin Shuang bingung, Han Sanqian tiba-tiba mengangkat pedangnya. Melihat postur Han Sanqian, Qin Shuang terkejut dan detik berikutnya, air mata memenuhi matanya. Karena postur Han Sanqian tidak lain adalah pedang ilahi hujan yang jatuh. Pedang ilahi hujan jatuh adalah teknik pedang yang paling diingat Qin Shuang sejak Han Sanqian menghilang, tetapi merupakan satu-satunya teknik pedang yang tidak berani dia sentuh, karena setiap kali dia menari dengan pedang, dia menari sendirian, dan setiap kali dia menari sendirian, dia hanya memiliki masa lalu dalam ingatannya, segala macam hal, hanya air mata sedih di dunia nyata. "Mengapa kamu berdiri di sana tertegun?" Han Sanqian melirik Qin Shuang, dan kemudian bergegas menuju bayangan hitam. Qin Shuang mengangguk dengan keras, menggigit bibirnya, dan bekerja sama dengan Han Sanqian untuk mendekati bayangan hitam. Meskipun pemulihan Qin Shuang rata-rata dan kekuatannya relatif lemah, teknik pedang hujan jatuh sangat luas dan mendalam. Selain itu, teknik pedang hujan jatuh adalah serangan utama Han Sanqian. Dengan tingkat budidaya Han Sanqian saat ini, secara alami menentukan batas atas teknik pedang. Qin Shuang harus melakukannya seluruh tim yang bekerja sama dengan Han Sanqian untuk mendukung teknik pedang Qi Luoyu. Dengan dua formasi pedang yang terampil, bayangan hitam, yang tadi sangat berani, kini berimbang. Seperti yang diharapkan, Han Sanqian tidak bisa menahan senyum tipisnya saat ini. "Bantu aku lagi."
Han Sanqian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke arah Qin Shuang. Qin Shuang tertegun lagi, tidak tahu apa yang dimaksud Han Sanqian. Sepertinya dia sudah melakukan semua yang dia bisa untuk membantu. Dalam sekejap, bayangan hitam memanfaatkan kesempatan itu, tiba-tiba terbang ke udara, membuka tangannya, seperti kelelawar besar, dan bayangan hitam dan merah tiba-tiba melilitnya dengan gila. Mengaum. Dengan suara gemuruh, energi hitam besar tiba-tiba membawa kekuatan menghancurkan langit dan bumi dan langsung menyerang Han Sanqian. Han Sanqian menggelengkan kepalanya tak berdaya menghadapi serangan langsung Hei Neng. Dia mengambil Qin Shuang dan terbang kembali, memegang pinggangnya dengan satu tangan. Dengan kontak sedekat itu, wajah Qin Shuang memerah sesaat, dan jantungnya berdebar kencang seperti rusa saat ini. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, berikan padaku. Bab 1943, perlakukan tamu seperti ini? Singkatnya, wajah Qin Shuang menjadi merah padam. Jika Han Sanqian menginginkan sesuatu, di mata Qin Shuang, seolah-olah dia sedang menggodanya. Untukmu. Apakah itu di sini? Pada kasus ini? Meskipun ini gila, bagaimana mungkin Qin Shuang menolak ketika Han Sanqian membuka mulutnya? Nafas Qin Shuang tiba-tiba menjadi tidak teratur, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Akhirnya dia hanya menutup matanya, seolah menunggu sesuatu. Kulit kepala Han Sanqian mati rasa, sudah seperti ini, apalagi yang bisa dia lakukan untuk menjadi nimfomaniak. Terlebih lagi, Han Sanqian sama sekali tidak tertarik pada Qin Shuang, meskipun dia sangat cantik sehingga sulit bagi pria manapun untuk mengendalikannya. Aku mengatakan pedang ilahi penekan iblis, Han Sanqian tidak berdaya. Mendengar ini, mata indah Qin Shuang tiba-tiba melebar, dan detik berikutnya, seluruh wajahnya berubah merah. Tetapi kali ini, itu bukan rasa malu, tapi rasa malu. Dia berharap dia bisa menemukan celah di tanah dan menggalinya. Tangan Qin Shuang bergerak, dan detik berikutnya, pedang merah panjang bersinar dipegang di tangannya. Oke. Mengambil pedang ilahi penekan iblis, Han Sanqian tiba-tiba berbalik dan menyerang dengan petir dari punggungnya. Ledakan. Dengan satu serangan pedang, cahaya merah tiba-tiba terpancar dari pedang ilahi penekan iblis. Pedang ilahi hujan jatuh sendiri merupakan salah satu teknik pedang yang menyelaraskan yin dan yang, memiliki fungsi yang kuat dalam menekan roh jahat. Jika digabungkan dengan pedang ilahi penekan iblis, senjata dewa yang melawan semua roh jahat di dunia, dapat sepenuhnya menekan roh jahat apapun. Han Sanqian tiba-tiba teringat setelah melihat Qin Shuang. Dibandingkan dengan mengekspos Pangu Aks secara langsung, memberitahu Qin Shuang identitasnya jelas merupakan pilihan terbaik. Saat lampu merah lewat, energi hitam yang tampak kuat menghilang dalam sekejap, dan lampu merah tiba-tiba mengenai tubuh bayangan hitam. Seluruh bayangan hitam tiba-tiba tampak seperti dihantam batu besar di atas air, sosoknya beriak dengan ganas. Bagaimana ini mungkin? Gumam Black Shadow, jelas tidak percaya. Aku di sini untuk membantumu. Pada saat ini, Ao Jun berteriak pelan dan bergegas menuju Han Sanqian dengan pedangnya. Meski bayangan hitam itu tidak merespon, sosok itu juga bergegas menuju Han Sanqian di saat yang bersamaan. Meskipun pedang ilahi hujan jatuh bekerja sama dengan pedang ilahi penekan iblis untuk menekan bayangan hitam, dengan tambahan Ao Jun, dia menyerang Qin Shuang dengan ganas. Han Sanqian kehilangan satu hal untuk sementara waktu. Ao Jun, jalang, beginikah cara tuanmu mengajarimu memperlakukan tamu? Han Sanqian mengumpat dengan marah, lelah menghadapi serangan dua sisi. Bagi Ao Jun, sejak dia menolak menyerahkan Qin Shuang dan melancarkan serangan diam-diam ke Han Sanqian, dia melangkah ke kam musuh melawan Han Sanqian. HMPH, jika kamu mati, demi kepala keluarga, kamu tidak akan mati di tanganku, Ao Jun mendengus dingin. Han Sanqian awalnya adalah sampah yang tidak mencolok di matanya sendiri, tetapi tiba-tiba dia melompat ke gerbang naga dan diterima oleh kepala keluarga, yang hampir melompat ke kepalanya. Hal ini membuatnya cemburu dan tidak bahagia, dan sekarang dia memiliki kebencian lama. Sebelum semuanya berakhir, ada kebencian baru terhadap kecantikan, dan tentu saja dia ingin membunuh Han Sanqian. Ledakan.
Terdengar suara keras, dan Han Sanqian langsung terkena kekuatan gabungan kedua pria tersebut. Tubuhnya membentur tembok dengan keras dan darah muncrat dari sekujur tubuhnya. Dia benar-benar tidak terlalu memikirkan serangan Ao Jun, tapi serangan bayangan hitam itu, mungkin karena itu adalah roh jahat, hampir membuat baju besi abadi Han Sanqian terlihat seperti hiasan. Hampir setiap gerakan membuat Han Sanqian merasa sangat tidak nyaman, dan pukulan pertahanannya sekeras daging. Han Sanqian benar-benar tidak mengerti siapa pria yang tiba-tiba muncul ini. He Ying dan Ao Jun tiba-tiba mencibir. Tentu saja, dengan upaya gabungan mereka berdua, Han Sanqian dengan botol tarik bukanlah tandingannya sama sekali. Kamu duluan. Qin Suang melirik Han Sanqian dengan sedih, memandang dua orang yang mendekat, dan tersenyum lembut, aku bisa melihatmu hidup dalam kehidupan ini, itu sudah cukup bagiku. Setelah mengatakan itu, Qin Suang mengambil pedang dari tangan Han Sanqian dan berdiri di depan Han Sanqian. Han Sanqian menghela nafas panjang. Tidak peduli betapa berbahaya atau sulitnya dia tidak akan pernah membiarkan seorang wanita berdiri di depannya. Terlebih lagi, apakah itu Qin Suang? Laki-laki milikmu, dan perempuan milikku, Ao Jun berteriak dingin dan langsung menyerang. Han Sanqian mendorong Qin Suang menjauh, mengertakkan gigi, menahan rasa sakit yang parah di dada dan pinggangnya, meraung dengan marah, dan dengan paksa memblokir serangan lain dari kedua pria itu. Ledakan. Terdengar suara keras lagi, dan tubuh Han Sanqian kembali membentur tembok dengan keras. Darah muncrat. Oh, kamu benar-benar tangguh, tapi terus kenapa? Bahkan jika kamu tangguh, kamu akan mati di sini hari ini. Ao Jun tersenyum menghina dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Qin Suang menatap sedih ke arah Han Sanqian, yang terluka parah saat ini. Dia ingin membantu tetapi tidak dapat berbuat apa-apa, terutama ketika dia harus menyaksikan orang yang paling dia cintai mati di depannya. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan memandang Ao Jun. Tolong, jangan bunuh dia. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa berjanji padamu. Haha, itu hanya lelucon. Entah aku membunuhnya atau tidak, aku masih bisa melakukan apapun yang aku mau padamu. Si cantik kecil, menurutmu apakah kamu memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku? Tepat ketika Ao Jun sombong, tawa seorang lelaki tua tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Bab 1944 Siapa anjing keluarga Ao? Pahlawan muda masih sangat muda, mengapa Anda harus memiliki keinginan yang kuat untuk membunuh? Hanya dengan meningkatkan kesehatan Anda dan memulihkan kesehatan Anda dapat memperpanjang hidup Anda. Di suatu titik di dalam ruangan, di pojok, seorang lelaki tua berpakaian sederhana memegang sapu dan perlahan menyapu lantai sambil tertawa pelan. Ao Jun kaget saat mendengar suara ini. Karena tidak pernah ada orang lain di ruangan ini kapan seseorang tiba-tiba muncul. Yang lebih penting adalah mereka belum menyadarinya. Namun dalam sekejap, ia melihat seorang lelaki tua berjanggut putih, dan Ao Jun segera lengah sepenuhnya. Mungkin ia tidak memperhatikan lelaki tua itu sedang membersihkan rumah saat pertempuran tadi. Orang tua yang bau, kamu tidak ada hubungannya di sini, keluar. Teriak Ao Jun dengan marah. Orang tua itu tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya, dan menyapu lantai. Ao Jun berbalik, melihat bayangan hitam itu, dan berkata, "Senior, jangan perhatikan lelaki tua jahat itu. Targetmu adalah pria itu, dan targetku adalah wanita itu." Bayangan hitam itu memandang lelaki tua itu dengan tenang saat ini, tetapi tidak mengambil tindakan apapun. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa lelaki tua di depannya jelas bukan lelaki tua yang jahat. Tapi Ao Jun jelas tidak peduli, dia mesum, bagaimana dia bisa begitu peduli pada wanita cantik itu? Dia berjalan ke arah Qin Suang dalam beberapa langkah dan menariknya ke sisinya dengan arogan. Kemudian, dia memandang Han Sanqian, yang setengah duduk di tanah dan terluka parah, dengan ejekan, "Mencuri seorang wanita dariku? Siapa yang melakukannya? Kamu pikir begitu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa karena kepala keluargaku menghargai kamu, kamu akan menjadi pelanggar hukum? Izinkan aku memberitahumu, di laut kehidupan kekal, kamu hanyalah seekor anjing. Dan jika aku ingin membunuh seekor anjing, bukankah itu sederhana?
Han Sanqian tersenyum tipis, aku khawatir siapa yang lebih tahu siapa anjing keluarga Ao kan? Tuanmu tidak makan dengan anjing. Aku makan bersamanya, tapi bagaimana denganmu? Dalam satu kalimat yang menyentuh hati Ao Jun, terkadang semakin seseorang menekankan sesuatu, justru hal-hal itulah yang paling lemah, tidak mau diakui, dan takut untuk diakui. Hal yang paling menyebalkan dalam hidup Ao Jun adalah ketika orang lain memanggilnya anjing keluarga Ao. Apalagi yang disindir Han Sanqian memang benar adanya. Dia sudah mengabdikan dirinya untuk keluarga Ao selama bertahun-tahun, namun dia tidak pernah mendapat kehormatan untuk makan malam bersama kepala keluarga, melainkan Han Sanqian. Oleh karena itu, sebagai perbandingan, dia sebenarnya lebih mirip anjing itu. Sialan, kamu anjing, kamu tidak punya hak untuk berbicara menentangku. Aku adalah kapten garnisun keluarga Ao, dan kamu adalah anjingnya. Ao Jun memamerkan giginya dan meraung, seluruh tubuhnya histeris. Segera setelah itu, dia langsung menendang Han Sanqian, menjatuhkan Han Sanqian ke tanah, dan menginjak wajah Han Sanqian dengan tendangan lain, kamu adalah seekor anjing sekarang. Saya adalah seekor anjing. Anjing yang bisa diinjak kapan saja, gonggong padaku, gonggong. Bayangan hitam itu tidak bergerak. Dia selalu waspada terhadap lelaki tua itu. Jika ada masalah, dia tunggu. Tiba-tiba, mata merah Heiying tiba-tiba terbuka lebar, dan dia terkejut, karena dia terkejut menemukan lelaki tua yang selama ini dia perhatikan, tiba-tiba menghilang. Dia dapat memastikan bahwa dia tidak pernah berkedip, jadi lelaki tua itu. Bagaimana mungkin lelaki tua itu tiba-tiba menghilang? Ini tidak mungkin, betapapun cepatnya kecepatannya, tidak mungkin dia menghilang di hadapannya meski hanya sesaat, dan dia masih fokus penuh. Pada saat ini, Ao Juncu, kaki yang baru saja menginjak wajah Han Sanqian tiba-tiba terangkat oleh sesuatu. Kemudian tubuhnya kehilangan pusat gravitasinya dan terhuyung mundur beberapa langkah. Setelah dia menstabilkan tubuhnya, dia menemukan bahwa dia berada jauh dari dia sebelumnya. Orang tua jauh itu berada di samping Han Sanqian, dengan lembut menyapu tanah dengan sapu. Ada terlalu banyak darah di tanah. Itu tidak baik, itu tidak baik. Lelaki tua itu mengangkat kepalanya dan menyapu kepalanya sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut. Jelas sekali seseorang baru saja mengangkat kaki Ao Jun, dan jelas sapu lelaki tua itu yang mengangkatnya. Ao Jun disela oleh lelaki tua itu dan menjadi marah, Pak Tua, beraninya kamu ikut campur dalam urusanmu sendiri? Begitu dia selesai berbicara, Ao Jun mengangkat kakinya dan langsung menendang lelaki tua itu. Lelaki tua itu tersenyum, tapi dia hanya melirik ke tanah di depannya tanpa mengelak sama sekali. Namun, pukulan Ao Jun sepertinya meleset sehelai rambut pun. Ao Jun menjadi semakin marah dan mengangkat kakinya lagi, menendang lelaki tua itu beberapa kali berturut-turut, namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Meskipun Ao Jun sangat dekat dengan lelaki tua itu, dan pada saat terdekat, jarak mereka hanya beberapa sentimeter, namun meski dalam jarak sedekat itu, lelaki tua itu tidak mengelak sama sekali, bahkan tidak mengangkat kepalanya. Hanya menyapu tanah, Ao Jun tidak bisa menendangnya apapun yang terjadi. Setiap saat, Anda jelas bisa menang, tetapi setiap kali Anda melewatkannya sedikit saja. Hal ini membuat Ao Jun sangat marah, namun dia gagal melakukan beberapa tembakan berturut-turut dan dia terengah-engah karena kelelahan. Han Sanqian menatap matanya dan terkejut di dalam hatinya. Orang tua itu sepertinya tidak melakukan apa-apa, tetapi dia sepertinya telah melakukan segalanya. Jelas, keterampilan ekstrim semacam ini tidak mungkin dicapai kecuali dia mencapai level tertentu. Orang tua sialan, kamu berani mempermainkanku? Letakkan sapumu dan diamlah, Ao Jun meraung marah. Orang tua itu tersenyum tipis, letakkan sapunya, Pak Tua, bagaimana saya bisa menyapu lantai? Sapu ibumu, berhentilah menyapu. Haha, aku harus menyapu, tempat ini harus disapu, sampah disapu, hati disapu, tetapi iblis disapu. Lelaki tua itu tersenyum sedikit, dan kali ini, dia tiba-tiba mengangkat backhandnya dan mengarahkan sapu langsung ke Ao Jun dan Black Shadow.
Mereka berdua tiba-tiba merasakan hembusan angin bertiup menerpa wajah mereka, sehingga membuat mereka tidak bisa membuka mata sama sekali. Namun ketika angin berhenti, mereka berdua melihat ke tempat semula. Tidak ada orang lain di sana. Ketiganya menghilang begitu saja seolah-olah menguap. Bab 1945. Siapa orang tua itu? Di mana mereka? Melihat apapun di depannya, Ao Jun tidak percaya dan bergegas maju dengan cemas. Namun, selain noda darah Han San Qian di tanah, apalagi yang ada di sana? Pupil bayangan itu menyusut tajam, dan pemandangan di depan matanya jelas mengejutkannya. Jika terakhir kali lelaki tua itu tiba-tiba menjauh dari matanya, ada kemungkinan kecil perhatiannya teralihkan, maka kali ini, hal itu sama sekali tidak mungkin. Karena He Ying sudah sangat energi sejak saat itu, jadi meskipun angin bertiup di wajahnya sekarang, dia tidak mengulurkan tangan untuk melindungi matanya seperti yang dilakukan Ao Jun. Sebaliknya, dia semakin memperhatikan wajah lelaki tua itu. Setiap gerakan. Namun meski begitu, lelaki tua itu tetap menghilang, dia bahkan tidak tahu bagaimana lelaki tua itu menghilang atau kemana dia pergi. Ini sungguh sulit dipercaya. Apakah kamu melihat orang tua ini? Black Shadow berkata dengan dingin kepada Ao Jun. Ao Jun sedang marah dan bingung saat ini. Dia telah melalui begitu banyak masalah dan mengambil begitu banyak resiko, namun pada akhirnya berakhir seperti ini. Namun menghadapi bayangan hitam, dia tidak berani merasa tidak bahagia sama sekali dan hanya bisa tetap tenang. Jawaban jujurnya, saya belum melihatnya. Bayangan itu mengerutkan kening, belum pernah melihatnya? Jadi siapa lelaki tua ini? Mungkin dia hanya orang tua yang menyapu lantai. Kata Ao Jun frustasi. Kamu belum melihatku, kalau tidak. Bayangan hitam itu berkata dengan dingin. Ketika Ao Jun hendak menjawab, hanya ada keheningan di ruangan itu, dan bayangan hitam itu disertai dengan bau darah yang busuk. Tiba-tiba menghilang. Ao Jun melihat kegelapan di ruangan itu dan mengangguk tanpa sadar, dengan senyum masam di bibirnya. Jika darah di tanah tidak tersisa, menceritakan apa yang terjadi sebelumnya, Ao Jun akan merasa bahwa ini hanyalah mimpi bahkan pada saat ini. Semuanya menghilang begitu cepat sehingga orang harus berpikir demikian. Dan saat ini, di suatu tempat. Di sebuah rumah batu yang seluruhnya terbuat dari batu, tanpa sadar Qin Suang menutup matanya setelah tertiup angin. Ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah ada di sini. Orang tua itu telah pergi. Meskipun Qin Suang merasa kasihan dengan tempat ini aneh dan ketakutan, tetapi ketika dia melihat Han San Qian di sebelahnya yang lemah karena luka serius, dia masih buru-buru merangkak ke sisi Han San Qian. Melihat banyak darah di dada dan punggung Han San Qian, Qin Suang langsung panik, lalu tanpa ragu, dia melepas kain kasa luarnya, merobeknya dengan kasar, dan membalut luka Han San Qian. Melihat luka Han San Qian yang mengejutkan, Qin Suang tidak bisa menahan tangis sambil membalutnya. Dia tahu bahwa dia sama sekali bukan anggota klan iblis, apalagi orang jahat, dia masih Han San Qian yang sama seperti sebelumnya. Dia juga tahu bahwa dia tidak akan begitu kejam terhadapnya. Ketika dia dalam bahaya, dia akan tetap melangkah maju dan bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sejak kecelakaan Han San Qian, dia diam-diam mempertahankan perasaan aslinya terhadap Han San Qian, tetapi ini juga membawanya ke pusaran opini publik dan menarik banyak kritik. Dari seseorang yang disukai semua orang, Dewi Dingin yang tidak tersedia, berubah menjadi apa yang orang katakan adalah wanita murahan yang tidak memikirkan makanan dan teh, dan bahkan mengkhianati tuannya sebagai pecundang. Hanya mereka yang telah mengalami perlakuan yang sangat berbeda ini yang dapat memahaminya, dan hanya mereka yang berada di posisi tinggi pada saat itu dan betapa menyakitkan kejatuhannya sekarang yang dapat memahaminya. Terutama, setelah Han San Qian dari kota Lusui menjadi iblis, suara-suara ini menjadi semakin bergairah. Tidak enak didengar, tapi Qin Suang memilih untuk menahannya dalam diam. Dan hasil akhir dari semua kesabaran ini adalah dia secara bertahap terpinggirkan dari murid yang paling dihormati. Tapi sekarang, dia benar-benar ingin berteriak kepada semua orang yang mengkritiknya, Han San Qian tidak pernah mengecewakannya. Semua yang dia lakukan tidak sia-sia. Setelah membalut lukanya, untuk membuat Han San Qian lebih nyaman,
Qin Suang duduk bersila dan meletakkan kepala Han San Qian di antara kedua kakinya. Dia memandang Han San Qian di pangkuannya dan memiliki berbagai emosi untuk beberapa saat. Dia benar-benar ingin melepas topeng itu, meskipun dia hanya melihatnya. Tapi dia tidak berani. Karena dia tahu pasti ada alasan mengapa Han San Qian tidak mau menunjukkan warna aslinya kepada orang lain, bahkan kepada dirinya sendiri. Namun, merindukannya selama berhari-hari dan malam yang tak terhitung jumlahnya membuatnya sangat ingin bertemu dengannya. Ketika dia melepas topeng Han San Qian dengan tangan gemetar, dan wajah tampan yang familiar namun asing, tetapi terpatri dalam di hatinya muncul di hadapannya lagi, Qin Suang tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Emosi, hancur dan menangis. Air mata berkilauan perlahan menetes ke pipinya. Saat setetes air mata jatuh di wajah Han San Qian terbangun. Melihat Qin Double, Han San Qian segera mengangkat kepalanya dari kaki Qin Double dan menyusut ke samping, menjaga jarak dari Qin Double. Tindakan Han San Qian tidak diragukan lagi sangat memilukan bagi Qin Suang. Melakukan sesuatu yang salah? Qin Suang bertanya dengan menyedihkan, menekan rasa sakit di hatinya. Malam itu, saat kita berada di tenda, kamu seharusnya melihat wanita di sebelahku kan? Dia adalah istriku dan wanita favoritku dalam hidupku. Selain dia, aku tidak akan punya gambaran sedikit pun tentang wanita manapun, termasuk kamu. Han San Qian berkata dengan serius. Mendengar perkataan Han San Qian, Qin Suang patah hati. Meskipun ketika dia tahu bahwa Han San Qian adalah orang misterius, dia sudah menduga bahwa wanita itu mungkin adalah wanita Han San Qian, tetapi ketika Han San Qian memberitahunya secara pribadi dia masih tidak bisa menyembunyikannya. Kesedihan. Terutama kata-kata Han San Qian tentang menyertakanmu bahkan membuatnya sangat sakit hati hingga dia sulit bernapas. Melihat Qin Suang menahannya meski kesakitan, Han San Qian tidak tahan, tapi dia juga tahu bahwa dia harus melakukan ini. Ngomong-ngomong, kita di mana? Han San Qian mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Bahkan jika kamu punya istri, kamu tidak boleh. Maksudku, kamu punya hak untuk tidak menyukaiku, tapi kamu tidak boleh menyangkal hakku untuk menyukaimu. Qin Suang jelas tidak ingin menghindarinya. Sebaliknya, dia lebih lugas. Melihat Han San Qian dengan tatapan kosong. Sudah kubilang sebelumnya, aku adalah anggota kultus iblis. Jika kamu menyukaiku, itu hanya akan membawa masalah yang tak ada habisnya. Tidak akan ada hasil antara kamu dan aku, jadi mengapa merusak masa depanmu? Han San Qian berkata dengan dingin. Qin Suang tidak bisa berhenti menangis, itu urusanku, kamu seharusnya tidak datang untuk menyelamatkanku dan membiarkanku mati. Bahkan jika bukan kamu yang terbunuh malam ini, aku akan menyelamatkannya, kata Han San Qian dingin. Dengan satu kata, Qin Suang hampir pingsan. Pada saat ini, Han San Qian mengertakkan gigi dan berdiri dengan enggan. Dia tidak ingin terlibat dengan Qin Suang di sini. Dia membuka pintu dan hendak mengambil langkah maju ketika pemandangan di depannya mengejutkannya. Ribuan mil awan halus terus-menerus melayang ringan di bawah rumah. Bab 1946, Takdir datang, takdir menghancurkan. Melihat sosok Han San Qian yang pergi, Qin Suang terjatuh dengan lemah ke tanah dan menangis dengan sedihnya. Untuk pertama kalinya, dia membuka hatinya dan jatuh cinta pada seseorang, namun dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Saat ini, Han San Qian berdiri dengan bodoh di depan pintu. Dia ingin keluar rumah, tetapi ternyata tidak ada ruang terbuka di bawah kakinya, yang ada hanya awan putih melingkar. Yang terpenting saat ini tidak ada angin, tapi awan putih mengalir deras di bawah kakiku, tentunya. Ruangan inilah yang berada di udara, dan bergerak sangat cepat. Ini. Han San Qian tertegun. Dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan di mana ini. Jika hati bersih dari kotoran dan langit bagaikan angin, bagaimana bisa tercemar debu? Tepat ketika Han San Qian dalam keadaan linglung, sebuah suara datang entah dari mana. Han San Qian melihat sekeliling, tetapi ada langit biru dan awan putih di sekelilingnya, dan tidak ada seorang pun yang terlihat.
Senior. Apakah itu kamu, senior? Han Sanqian teringat suara ini. Suara ini adalah lelaki tua yang sedang menyapu lantai di rumah Aojun tadi. Nak, sejak kamu meletakkannya, kamu harus belajar mengambilnya. Sekarang kamu ingin keluar dari sini, kamu tidak boleh memiliki pikiran yang mengganggu. Mendengar ini, Han Sanqian mengangguk, berpikir sejenak, dan tersenyum. Senior, saya mengerti. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian tersenyum perlahan dan mengambil satu langkah ke depan. Dengan langkah ini, Han Sanqian tiba-tiba melangkah ke udara dan tubuhnya terjatuh dengan keras. Qin Suang, yang mendengar suara lelaki tua itu, juga berhenti menangis. Ketika dia melihat ke atas dan melihat keluar, dia terkejut ketika dia tiba-tiba melihat Han Sanqian berjalan keluar. Dia bangkit dari tanah dengan panik dan bergegas menuju Han Sanqian dengan putus asa. Tapi ketika dia sampai di depan pintu, Han Sanqian langsung terjatuh. Di hadapanku, ada langit setinggi ribuan kaki, begitu dalam hingga tak ada dasarnya. Sambil mengertakkan gigi, Qin Suang melompat turun tanpa banyak berpikir. Dia tidak punya pikiran apapun dan hanya ingin menyelamatkan Han Sanqian. Pada saat ini, tubuh Han Sanqian jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi dia tidak khawatir sama sekali, dia hanya menutup matanya perlahan dan merasakannya dengan tenang. Dia tidak tahu berapa lama, tapi tiba-tiba dia merasa tubuhnya yang turun dengan cepat tidak lagi terasa jatuh. Pada saat ini, ketika dia membuka matanya, apa yang dia lihat di depannya tidak lagi tinggi di langit, tapi sebuah rumah yang mirip dengan istana bawah tanah. Qin Suang, yang berada di belakangnya, tiba-tiba menyadari bahwa setelah lompatannya, bukan saja dia tidak jatuh, tetapi dia merasa seperti sedang berjalan di tanah datar. Semua makhluk hidup mempunyai penampakan yang sama. Hati mempunyai penampakan yang sama, dan mata mempunyai penampakan yang sama. Oleh karena itu, segala sesuatu mempunyai penampakan yang sama, dan segala sesuatu mempunyai keadaan yang sama. Perbedaan dalam apa yang kalian berdua lihat hanyalah karena pemikiran yang berbeda dan keterikatan yang berbeda. Begitu kata-kata itu keluar, mata mereka berbinar lagi, dan kemudian, mereka sekarang berada di ruang terbuka. Tak jauh dari situ, sebuah rumah bambu roboh di sana. Lelaki tua yang baru saja kulihat di kamar Aojun sedang duduk di atas meja bambu di bawah atap sambil membuat teh dan air. Di sebelahnya, sapunya diletakkan dengan lembut. Di samping kursi. Keduanya saling memandang dengan ragu, lalu berjalan mendekat. Ayo, ayo, kalian semua haus, lelaki tua itu tersenyum lembut, sangat ramah, lalu meletakkan 3 cangkir dan mengisi setiap cangkir dengan teh. Mengambil cangkirnya, Han Sanqian menyesapnya dan merasakan lidahnya akan meledak. Qin Suang juga menyesapnya, rasanya juga sangat pahit, tapi ada sedikit rasa manis di dalam kepahitannya. Orang tua itu tersenyum dan memandang Qin Suang, "Nak, apakah ini sulit?" Qin Suang menggelengkan kepalanya dan mengangguk lagi, meskipun manis, jelas lebih pahit. Pahit, benar, tapi cangkirnya lebih pahit dari milikmu. Lelaki tua itu tersenyum lembut, lalu menambahkan teh pada mereka berdua. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa orang lain menderita jika kamu tidak mengetahui urusan orang lain? Nah, kamu terlalu gigih. Dan kamu, jika kamu belum merasakan manisnya, bagaimana kamu bisa mengetahui keindahan di balik kepahitan? Orang tua itu tersenyum lagi pada Han Sanqian. "Senior, apa maksudmu?" kata Han Sanqian sedikit bingung. "Pak tua, saya hanya seorang tukang sapu. Tidak mungkin saya senior. Saya hanya seorang pengamat, membuat beberapa komentar. Semuanya, jika itu takdir, biarkan saja." Han Sanqian mengangguk. Saat ini, kata-kata lelaki tua itu sepertinya membangunkannya. Dari sudut pandangnya, dia benar-benar tidak ingin Qin Suang menjadi Qi Yun kedua, karena dia percaya bahwa Qi Yun, baginya, mungkin dunia emosional adalah kehidupan yang tragis. Namun, bagi Qi Yun, itu mungkin merupakan kebahagiaan di tengah penderitaan. Qin Suang, mungkin hal yang sama juga terjadi. Oleh karena itu, takdir datang dan takdir menghilang. Kalau kamu tidak punya takdir, bagaimana kamu bisa gigih? Anak muda,
Menurutmu begitu atau tidak? Han Sanqian mengangguk, duduk dan menatap Qin Suang, kakak senior, duduklah. Qin Suang tercengang saat mendengar kata-kata Han Sanqian, tapi hatinya sangat bahagia, setidaknya, ini berarti dia dan Han Sanqian lebih dekat. Tapi nak, ketekunan tidak baik atau buruk. Beberapa hal mungkin tidak membuahkan hasil. Meskipun kamu dapat melanjutkan, kamu tidak boleh menimbulkan debu, jika tidak, debu itu hanya akan hilang. Jika kamu tidak mengerti, lihat saja. Begitu dia selesai berbicara, seekor singa sedang mengejar Kijang di ruang terbuka. Lelaki tua itu menjabat cangkir di tangannya. Singa itu melarikan diri dengan tergesa-gesa seolah-olah dipukul dengan keras, namun Kijang itu mampu menyelamatkan nyawanya. Namun detik berikutnya, lingkungan berubah, dan singa yang tadi tergeletak di tanah sekarat tampak menyedihkan. Melihat pemandangan ini, wajah Qin Suang menjadi pucat. Bab 1947, orang yang pertama kali membuka dunia. Kamu boleh saja gigih, tapi jangan ganggu orang lain dengan kegigihanmu. Kalau tidak, itu hanya akan membawa konsekuensi yang tidak ingin kamu lihat. Apakah kamu mengerti? Qin Suang mengangguk dan mengerucutkan bibirnya dengan sedih. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pada Han Sanqian, adik laki-laki. Anak laki-laki bisa diajar, anak laki-laki bisa diajar. Lelaki tua itu tertawa dan meminum secangkir tehnya dalam satu tegukan. Han Sanqian menatap lelaki tua itu dengan penuh rasa terima kasih. Meskipun dia tidak tampan, dia cukup mendalam. Hanya beberapa kata saja yang memberi Han Sanqian dan Qin Suang banyak wawasan, dan bahkan membuka hati mereka. Ngomong-ngomong, saya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda kali ini, senior. Saya belum menanyakan nama belakang Anda. Han Sanqian berdiri, menuangkan teh untuk lelaki tua itu, dan berkata dengan penuh terima kasih. Nama. Orang tua itu tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa. Aku sudah hidup bertahun-tahun, dan aku bahkan lupa siapa namaku. Mendengar hal tersebut, Han Sanqian dan Qin Suang saling berpandangan, lelaki tua itu tidak terlihat berbohong, apalagi asal-asalan. Berapa tahun lagi kamu bisa hidup sampai kamu lupa namamu sendiri? Saya hanya ingat matahari terbit dan bulan berwarna ungu. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Mendengar ini, wajah Qin Suang tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan lensa kontaknya terbuka sedikit. Kemudian, Qin Suang memandang Han Sanqian dan berkata dengan tidak percaya, saya mendengar guru berkata bahwa di dunia Bafang, ketika langit dan bumi pertama kali terbuka, matahari berwarna merah dan bulan berwarna ungu. Mendengar ini, Han Sanqian pun membuka lebar matanya. Artinya lelaki tua ini sudah ada saat pertama kali kita bertemu dengannya di dunia Bafang? Jarak itu sekarang. Bukankah itu miliaran tahun, atau bahkan lebih? Namun, bagaimana umur manusia bisa begitu panjang? Bahkan dewa sejati pun akan menghadapi kematian mereka. Jika tidak akan ada pengganti berbagai dewa sejati di dunia Bafang, dan penggantian keluarga besar, dan istana Qishan tidak akan ada artinya. Namun lelaki tua di depan saya ini selalu hadir baik dulu maupun sekarang, sungguh luar biasa bahkan sulit untuk dipahami. Senior, apakah kamu bercanda? Qin Suang menyelidiki dengan hati-hati. Itu tidak penting. Orang tua itu terkekeh, tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Han Sanqian dan Qin Suang. Kemudian, dia fokus pada Han Sanqian, yang penting adalah kamu, anak muda. Aku. Han Sanqian tertegun, bertanya-tanya apa yang dimaksud lelaki tua itu dengan ini? Ya, itu kamu. Lelaki tua itu tersenyum lembut. Senior, saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Tidak masalah kamu mengerti atau tidak, karena suatu saat nanti kamu akan selalu mengerti. Siapa namamu? Anak muda. Han Sanqian berkata dengan cepat, Han Sanqian. 1000 dunia besar, alam 3 alam, nama yang bagus sekali, lelaki tua itu tersenyum tipis. Han Sanqian sedikit tidak berdaya, ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang memahami namanya dengan cara ini. Orang tua itu melihat ke arah Han Sanqian, dan kemudian berkata,
Meskipun kamu memiliki kekuatan internal yang dalam dan harta yang langka, jadi kamu dilindungi oleh baju besi emas, tetapi kapak emas tidak dapat digunakan, dan kamu tidak memiliki serangan yang cocok. Metode. Anda mungkin tampak kuat, tetapi sebenarnya Anda sangat mengancam. Sedikit. Singa tidak bisa melakukannya tanpa gigi, dan harimau tidak bisa melakukannya tanpa cakar. Seperti itulah dirimu sekarang. Meski terkesan menggertak, sebenarnya itu hanya unjuk kekuatan. Tidak apa-apa menyakiti beberapa orang. Anak kucing dan anak anjing, tetapi jika Anda bertemu dengan karakter yang kejam, itu hanya kacang yang sulit untuk dipecahkan. Itu hanya tulang, tetapi betapapun sulitnya untuk digerogoti, ia akan digerogoti setelah beberapa kali digerogoti. Orang tua itu mengatakannya dengan santai dan riang, awan tenang dan angin cerah, tetapi Han Sanqian merasa gemetar dan ketakutan ketika mendengarnya, dengan ketakutan di wajahnya. Karena lelaki tua ini benar-benar melihat keadaan sebenarnya dengan jelas hanya dengan beberapa pandangan, tanpa ragu sedikit pun. Han Sanqian sangat tersembunyi. Setelah memasuki istana Qishan, dia tidak pernah menyebutkan identitas aslinya kepada siapapun, dia juga tidak berinteraksi dengan lelaki tua di depannya, tapi dia bisa menceritakan segalanya tentang dirinya dengan sangat akurat. Melihat mata Han Sanqian yang terkejut, lelaki tua itu tidak mengambil hati. Dia melirik ke arah Han Sanqian dan berkata, "Orang tua, apakah saya benar?" Meskipun dia tidak tahu dewa macam apa orang tua ini, Han Sanqian tidak terlalu waspada, karena dia telah menyelamatkan dirinya sendiri dan tidak akan menyakitinya. "Senior, kamu benar." "Itu benar." Orang tua itu tersenyum lembut. Pada saat ini, dia perlahan berdiri dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menghadap jauh dari Han Sanqian. "Kalau begitu aku akan memberimu satu set gigi baja dan sepasang gigi tajam." "Cakar. Bagaimana menurutmu?" Han Sanqian langsung senang ketika mendengar ini, karena inilah yang sangat dibutuhkan Han Sanqian. Meskipun ia memiliki kapak pangu, ia tidak benar-benar menggunakannya, sehingga kekuatannya sangat berkurang. Tanpa mengandalkan kapak pangu, yang terbaik yang ia latih sejauh ini hanyalah keterampilan sihir Wuxiang, namun benda ini dapat digunakan secara tidak terduga. Jika Anda benar-benar menghadapi gerakan atas secara terbuka, bahkan jika Anda menggunakan seni ilahi Wuxiang secara ekstrim, itu hanya akan menjadi lebih kuat ketika bertemu dengan yang kuat, dan akan menjadi lemah ketika bertemu dengan yang lemah. Lagi pula, ketika Han Sanqian perlu menghadapi master teknis tingkat atas, dia tidak memiliki keterampilan tingkat tinggi untuk bersaing dengan orang lain, jadi ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia dengan cepat berkata, "Senior, apakah kamu serius?" "Orang tua, saya tidak pernah berbohong, apalagi berbohong. Inilah yang saya katakan, dan memang demikian adanya." Bab 1948, mungkinkah itu dewa sejati? Istana Qishan. Di loteng di puncak Blue Mountains. Lu Ruoxin berpakaian putih dan duduk santai di depan jendela, seperti peri. Pada saat ini, bayangan hitam lewat dan mendatangi Lu Ruoxin. Dia dengan lembut menutupi dadanya dan membungkuk sedikit. "Saya pernah melihat Anda, Nona." Wajah Lu Ruoxin sangat dingin saat dia melihat keluar jendela tanpa bergerak. Dia hanya menggerakkan jari-jarinya, tetapi pada saat ini, bayangan hitam itu tiba-tiba berlutut, dan tubuhnya gemetar kesakitan. "Kamu setengah jam lebih lambat dari yang kuperkirakan," kata Lu Ruoxin dingin. "Budak saya pantas mati. Saya menemui sesuatu di jalan, jadi saya kembali terlambat. Mohon maafkan saya, Nona." Bayangan hitam itu kesakitan dan tidak hanya tidak berani menunjukkan ketidakpuasan, tetapi juga menjelaskan dengan sangat ketakutan, apa yang terjadi pada Ao Jun barusan. Semangat mendominasi telah lama menghilang. "Katakan," kata Lu Ruoxin dengan tenang. Kemudian, He Ying menceritakan kepada Lu Ruoxin semua yang terjadi di kamar Ao Jun. Setelah Lu Ruoxin mendengarkan, dia melihat ke belakang dengan tenang. "Maksudmu, seseorang memegang pedang Han Sanqian. Maukah kamu mengakui kesalahanmu? Apalagi budak itu pernah bertarung dengan pria misterius itu." "Budak itu bahkan mencurigai pria misterius itu adalah Han Sanqian," kata bayangan hitam itu.
Kamu bilang pria misterius itu adalah Han Sanqian? Setelah mendengar ini, Lu Ruoxin akhirnya berbalik dan melihat sosok hitam itu, seluruh wajahnya sedikit terkejut, dan fitur wajahnya yang indah sangat menakjubkan. Ini tidak mungkin. Semua orang tahu bahwa Han Sanqian jatuh ke jurang tak berujung. Bagaimana dia bisa bertahan di dunia? Nona, Han Sanqian dan aku tidak ada hubungannya satu sama lain. Bahkan jika dia berubah menjadi abu, aku tidak akan salah mengira dia. Dilihat dari situasi pertarungan dengannya, dia mungkin memang Han Sanqian. Mendengar hal tersebut, Lu Ruoxin sedikit mengernyit. Dilihat dari keakraban dan kebencian Chimeng terhadap Han Sanqian, memang sangat kecil kemungkinannya dia akan mengakui orang yang salah. Mungkinkah pria misterius itu benar-benar Han Sanqian? Namun, ada satu pertanyaan yang selalu sulit dihindari, yaitu keberadaan jurang tak berujung. Bagaimana dengan yang lain? Lu Ruoxin bertanya. Untuk mengetahui masalah ini, selama kita menemukan orang misterius itu, semuanya akan menjadi jelas. Tepat ketika saya akan berhasil, seorang lelaki tua yang sedang menyapu lantai tiba-tiba muncul di dalam rumah. Orang tua ini misterius dan misterius. Di bawah kewaspadaan saya yang sangat terfokus, dia menghilang begitu saja bersamanya. Lu Ruoxin tiba-tiba tidak dapat mempercayainya. Maksudmu, ada seorang lelaki tua di istana Qishan yang bisa menyelinap diam-diam di bawah hidungmu? Budak ini tidak berguna. Chimeng menundukkan kepalanya karena malu. Dengan tingkat kultivasi Anda, saya khawatir tidak banyak orang yang ingin mengalahkan Anda. Bahkan lebih jarang lagi ada orang yang ingin melarikan diri tanpa cedera di tangan Anda. Bahkan lebih jarang lagi untuk pergi diam-diam dari mata Anda. Meskipun Lu Ruoxin berkata bahwa dia ada cara untuk mengendalikan Chimeng, tetapi jika dia tidak menggunakan metode pengendalian khusus, bahkan dia tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera, apalagi pergi dengan tenang. Mungkinkah pihak lain adalah dewa yang sebenarnya? Tapi pemikiran ini hanya terlintas sesaat di benak Lu Ruoxin. Karena jika dia adalah Tuhan yang sejati, bagaimana dia bisa menjadi seorang penyapu kecil? Namun kejadian ini memberi Lu Ruoxin hipotesis lain, yaitu, bisakah Han Sanqian diselamatkan oleh seorang ahli dan melarikan diri dari jurang tak berujung? Atau mungkin itu hanya untuk menutup-nutupi, jadi pria misterius itu memang Han Sanqian, tapi dia punya ahli untuk membantunya. Setelah mendapat ide ini, wajah dingin Lu Ruoxin bahkan lebih terkejut, jelas ketakutan oleh pikirannya sendiri. Namun dikombinasikan dengan pria misterius yang tiba-tiba muncul, dia tidak memiliki latar belakang tetapi tiba-tiba menjadi begitu kuat dan kejam, yang sepertinya mendukung pemikiran Lu Ruoxin. Terkadang segala sesuatu di dunia begitu pintar. Meskipun dugaan alternatif Lu Ruoxin bertentangan dengan proses Han Sanqian, akibatnya adalah benturan yang aneh. Jika kamu ingin mengetahui masalah ini, carilah Gu Yue dan cari tahu. Setelah Lu Ruoxin selesai berbicara, dia perlahan berdiri dan melirik ke arah Chimeng, pergi dan panggil Tuan. Bawa sampahnya ke sini, mereka mungkin masih ada. Berguna. Iya. Chimeng mengangguk. Saat ini, di istana Qishan, Gu Yuezeng dan Gu Ri sedang bermain Go dan menyeruput teh peri, merasa sangat nyaman. Tiba-tiba mendengar suara langkah kaki, keduanya menghentikan apa yang mereka lakukan. Ketika mereka melihat orang itu datang, mau tak mau mereka sedikit terkejut. Detik berikutnya, keduanya saling memandang dan tersenyum. Sungguh mempesona menyambut dua tamu terhormat secara tak terduga di Istana Angin Ilahi, Gu Yue tersenyum lembut. Di bawah panggung, Ao Tian memimpin Ao Yong dan rombongannya ke kiri. Lu Ruoxin, berpakaian putih, berdiri di sebelah kanan. Setelah Han Sanqian gagal kembali, Su Yingxia tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya, dan akhirnya mendekati orang penting Ao Tian. Setelah Ao Tian mendengar kabar bahwa Han Sanqian hilang, dia menjadi bingung dan mengirim Ao Yong untuk menyelidikinya. Ao Yong dengan cepat mengetahui tentang Ao Jun. Ao Jun sangat panik sehingga dia harus menceritakan detail masalahnya. Ao Tian tentu saja bingung dengan kata-kata Ao Jun,
tetapi dia berpikir bahwa Ao Jun tidak akan berani berbohong padanya. Dia datang mencari Gu Yue untuk menanyakan seseorang. Su Yingxia juga ada di tim, dan dia harus mencari tahu apa yang terjadi pada Han Sanqian. Tuan Gu Yue, jangan bicara omong kosong. Ao datang ke sini kali ini untuk menanyakan seseorang. Bawahanku berkata bahwa orang misterius di bawahku tiba-tiba dibawa pergi oleh tukang sapu di istana, jadi aku datang ke sini untuk menanyakan situasinya. Ao Tian berkata dengan serius. Saya juga di sini untuk mencari tukang sapu, kata Lu Ruoxin dingin. Gu Yue sedikit terkejut. Kedua keluarga besar datang mencari tukang sapu, yang membuatnya sangat terkejut. Tetapi murid mana yang sedang menyapu lantai? Ao Tian memandang Ao Jun. Ao Jun tiba-tiba menggoyangkan kakinya dan berlutut dengan cepat. Orang tua di istana itu berusia lebih dari 100 tahun. Dia memiliki rambut beruban dan pakaian sederhana. Mendengar ini, Gu Yue mengerutkan kening dan menatap Ao Jun. Adik laki-laki yang menyapu lantai di istanaku adalah murid muda yang sia-sia. Belum lagi seorang pria berusia 100 tahun, bahkan seorang pria paruh baya berusia 40-an adalah sulit ditemukan. Guri juga berkata saat ini, peraturan Istana Qishan kami mengharuskan murid pemula menyapu lantai selama 3 tahun sebelum mereka dapat menjadi murid formal. Oleh karena itu, mereka yang menyapu lantai seringkali masih sangat muda. Ao Tian segera menunjukkan ketidaksenangannya dan berteriak dengan marah, Ao Jun, apakah kamu mendengar itu? Kamu masih berbohong sekarang? Ao Jun tiba-tiba panik, Tuan, saya tidak berani. Selain itu, bahkan Nona Lu, bukankah dia datang untuk menemukan lelaki tua itu sedang menyapu lantai? Ini menunjukkan bahwa memang ada seseorang, dan saya tidak berbohong. Melihat ini, Ao Tian menahan sebagian amarahnya. Lagi pula, jika putri keluarga Lu sedang mencari seseorang, dia mungkin benar-benar ada di sana. Jadi apa yang terjadi? Mungkinkah? Guri tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata pada Gu Yue. Ini benar-benar mustahil. Gu Yue dengan tegas menyangkal kata-kata Guri. Guri menutup mulutnya. Gu Yue kembali menatap Lu Ruoxin, dan kemudian ke Ao Tian, tiba-tiba menunjukkan rasa malu. Setelah beberapa saat, dia tersenyum sedikit dan tidak punya pilihan selain menjelaskan. Bab 1949, Guru Besar. Di Istana Qishan, selalu ada rumor di kalangan murid bahwa mereka terkadang bertemu dengan pendiri Istana Qishan kami, mengatakan bahwa mereka terkadang melihatnya menyapu lantai di istana. Namun, ini hanya rumor. Sejak saya menjadi murid untuk mengambil alih jubah master, aku dan adik laki-lakiku. Sudah ribuan tahun, tapi aku belum pernah melihat patriark muncul. Selain itu, Istana Qishan telah ada sejak penciptaan dunia Bafang. Sudah ratusan miliar tahun yang lalu. Saya khawatir Grandmaster dan saya sudah lama menjadi abadi. Bagaimana mungkin itu ada? Gu Yue terkekeh. Begitu kata-kata ini keluar, Lu Ruoxin dan Ao Tian mengerutkan kening. Bahkan dewa sejati pun tidak akan bisa hidup dalam waktu lama, jadi ini mungkin hanya rumor. Tapi jika tidak, lalu siapakah lelaki tua itu? Ao Tian secara alami sangat percaya pada perkataan Ao Jun, dan Lu Ruoxin juga sangat yakin bahwa Qi Meng tidak memenuhi syarat atau tidak mampu berbohong di hadapannya. Selain itu, kedua keluarga datang untuk bertanya pada saat yang sama, yang juga menunjukkan bahwa ada adalah seseorang yang terlibat dalam masalah ini. Ayo lakukan ini. Saya akan memerintahkan orang untuk menggeledah Istana Qishan saya secara menyeluruh. Mungkin ada seseorang yang berpura-pura menjadi Istana Qishan saya, kata Gu Yue lembut. Lu Ruoxin mengangguk, menatap Ao Tian dan yang lainnya, berbalik dan pergi. Ao Tian juga melirik ke arah Lu Ruoxin dan kemudian ke Ao Jun, aku akan berurusan denganmu saat aku kembali. Setelah sekelompok orang pergi, Guri menghampiri Gu Yue dan mengangkat alisnya, kakak senior, mungkinkah rumor di antara para murid itu benar? Gu Yue menghela nafas, tidak tahu harus menjawab apa. Dia tidak mempercayainya, tetapi sebagai jurumudi Istana Qishan, dia tahu dengan jelas bahwa rumor kemunculan patriark tidak hanya sekali atau 2 kali.
Hampir setiap 3 tahun, seorang murid akan menemukan kehadirannya. Meskipun dia belum pernah melihatnya, dia sudah sering mendengarnya, dan terkadang dia harus meragukannya. Sekarang, tampaknya keluarga Ao dan Lu datang mencari dia pada saat yang sama, yang membuatnya semakin curiga bahwa masalahnya mungkin tidak sesederhana rumor yang beredar. Saudaraku, sebenarnya, ada masalah dengan catatan Istana Qishan. Sekte kami selalu menambahkan gelar anumerta kepada kepala setiap generasi setelah kematian mereka, dan mereka dimakamkan di Mausoleum Qishan. Namun, pendiri kami sekte telah menulis di prasasti log tapi dia tidak menyebutkannya sama sekali. Mungkinkah Patriark tidak mati sama sekali? Sebaliknya, dia telah hidup di dunia ini? Guri terus bertanya. Tetapi jika Patriark tidak mati, mengapa dia hidup dalam pengasingan? Gu Yue menggelengkan kepalanya. Mungkin Patriark takut dikejar musuhnya? Kata Guri. Adik laki-laki, tahukah kamu bagaimana Istana Qishan terbentuk? Gu Yue berkata sambil tersenyum pahit. Melihat Guri bingung, Gu Yue tersenyum dan berkata, setelah terciptanya dunia Bafang, awalnya ada 5 dewa. Salah satunya, bernama Evil, awalnya adalah yang terkuat di antara 5 dewa. Namun menurut legenda, Evil sendiri adalah namanya ibarat manusia, sehingga ia meremehkan segala perbuatannya, pada akhirnya ia terjerumus ke jalan setan dan menjadi pendiri klan iblis di dunia Bafang. Di antara 4 berikutnya, Patriark Istana Qishan memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Di bawah kepemimpinan Patriark, mereka bertiga akhirnya menyegel kejahatan setelah kerja keras selama ribuan tahun. Sejak itu, dunia di segala penjuru telah kembali ke perdamaian. Namun Patriark pada saat itu juga terluka parah. Demi perdamaian di dunia Bafang, Patriark Istana Qishan memutuskan untuk membiarkan 3 orang yang tersisa mengambil alih dunia Bafang, sementara dia pensiun di Qishan dan mendirikan dunia Bafang. Istana Qishan. Ketiga dewa sejati juga merasakan kebaikan nenek moyang, sehingga mereka menetapkan aturan bahwa ketika dewa sejati berganti, itu harus menjadi hari pemujaan. Hanya setelah Istana Qishan mengakuinya barulah nama ketiga dewa sejati dapat dibenarkan. Benar dan salah telah berlalu, dan waktu telah berlalu, namun tradisi ini tetap dilestarikan. Menilai dari situasi saat itu, Patriark adalah yang terkuat di antara keempatnya, jadi mengapa dia harus takut orang lain membalas dendam? Gu Yue berkata sambil tersenyum pahit. Dan di suatu tempat saat ini, mata Han San Qian terfokus, dan dahinya sudah berkeringat. Qin Suang berdiri di samping, menyeka keringat Han San Qian dari waktu ke waktu. Sikat. Pada saat ini, ekspresi yang sangat sulit muncul di wajah Han San Qian. Dia mengertakkan gigi dan perlahan mengangkat tangannya dengan susah payah. Pada saat ini, Han San Qian sedang memegang pedang giok di tangan kirinya dan pedang ilahi penekan iblis di tangan kanannya. Dia mencoba menyatukan ujung kedua pedang itu seolah-olah menggunakan sumpit. Pada saat ini, di mana kedua pedang itu berdekatan, seekor semut yang sangat kecil sedang dijepit oleh pedang Han San Qian. Ah! Terdengar jeritan kesal dan frustasi. Ketika Han San Qian baru saja mengangkat kedua pedang itu ke udara, dia tiba-tiba menjadi gila. Di kejauhan, lelaki tua itu sedang duduk di bawah atap, tersenyum dan minum teh dengan nyaman. Ah! Han San Qian berteriak dengan depresi. Otot-otot di tangannya benar-benar lelah saat ini, dan gemetar tanpa sadar karena kejang. Sebaliknya, yang lebih membuat Han San Qian kesal adalah metode menangkap semut dengan pedang besar ini hanyalah semacam penyiksaan yang menjengkelkan. Benda ini hanyalah sebuah eksistensi yang membuat mentalitas masyarakat meledak total. Mereka harus memastikan bahwa semut yang ditangkap tidak mati, kemudian mereka harus dengan patuh menjepitnya ke dalam mangkuk jauh di belakang. Operasi semacam ini hampir menyebabkan Han San Qian pingsan. Benda-benda yang terjepit sampai mati tidak dihitung. Pada saat ini, lelaki tua itu mengatakan sesuatu yang membuat Han San Qian semakin pingsan. Bab 1950, pedang yang berat tidak memiliki puncak, keterampilan yang hebat tidak memiliki pengerjaan. Qin Suang sedikit tidak adil dan merasa kasihan pada Han San Qian. Dia berkata kepada lelaki tua itu, "Senior tua, kedua pedang ini sangat besar.
Jangan bilang jangan menjepit semut sampai mati. Sudah sangat sulit untuk menjepitnya. Semut. Kamu bahkan jika kamu ingin 3.000 orang, kamu tidak boleh dicubit sampai mati. Bukankah ini memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang sulit? Orang tua itu tersenyum santai, orang tua tidak pernah memaksa orang lain melakukan sesuatu yang sulit. Jika kamu merasa sulit, kamu bisa menyerah kapan saja. Han Sanqian menggelengkan kepalanya pada Qin Suang, jangan banyak bicara, aku tidak akan menyerah. Setelah mengatakan itu, menekan keterasingan di hatinya dan kelainan otot yang hampir menjadi gila, Han Sanqian mencari semut di tanah lagi. Apa yang disebut memaksa orang lain untuk mempersulit keadaan hanyalah mempersulitmu. Itu seperti jika seseorang mengambil darah kehidupanmu dan ingin kamu hidup, itu akan jauh lebih baik daripada jika mereka ingin kamu mati, itu akan lebih baik. Yang disebut pedang berat tidak memiliki puncak, dan keterampilan hebat tidak memiliki pengerjaan. Anak muda, jika Anda ingin berlatih kungfu ekstrim, Anda harus mempelajari prinsip ini terlebih dahulu. 3.000 semut, saya ingin melihat mereka sebelumnya matahari terbenam. Ketika dia mengangkat matanya, matahari baru saja terbit di atas kepalanya, tetapi jumlah 3.000 semut jelas merupakan angka astronomis. Qin Suang melihatnya di matanya dan merasa cemas di dalam hatinya. Ini hanyalah tugas yang mustahil. Ada 3.000 semut. Han Sanqian belum menangkap satu pun semut dari tadi malam hingga sekarang. 3.000 ini hanyalah. Ini mustahil untuk menangkap mereka semua. Namun, Han Sanqian masih mencari semut di tanah dengan sangat serius saat ini. Baginya, semakin sulit suatu hal untuk dilakukan, semakin besar tantangannya, dan semakin menggugah semangat juangnya yang tiada habisnya. Segera, Han Sanqian menemukan seekor semut lagi, lalu mengulangi tindakan sebelumnya, perlahan-lahan mengambil semut itu dengan kedua pedangnya, lalu dengan hati-hati mengangkatnya. Meskipun ini adalah barang yang sangat menguji kesabarannya, dan membuat Han Sanqian merasa tidak nyaman seperti dicakar oleh selusin kucing, dia masih menahan ketidaknyamanan itu dan menjepitnya dengan sedikit kekuatan. Lalu dia perlahan mengangkatnya, lalu mengertakkan giginya. Dan dengan hati-hati berjalan menuju mangkuknya selangkah demi selangkah. Jaraknya hanya belasan langkah, tetapi Han Sanqian bersikeras menghabiskan hampir setengah jam, lalu, seperti semut, dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam mangkuk. Ketika semut memasuki mangkuk, setelah ketakutan sesaat, akhirnya ia mulai bergerak, yang membuat Han Sanqian menghela nafas lega. Saya akhirnya menangkap yang hidup, dan pada saat yang sama, ini juga sangat mendorong kepercayaan diri saya. Seperti kata pepatah, semuanya sulit pada awalnya, tetapi selama Anda membuka mulut dan menyelesaikannya, sisanya akan sulit. Mudah. Memikirkan hal ini, Han Sanqian menghela nafas panjang. Cuma satu. Apa yang bisa membahagiakan? Kamu tahu, kamu masih punya sisa 2.999. Jika kamu terus seperti ini, belum lagi sebelum matahari terbenam, bahkan saat ini tahun depan, kamu mungkin tidak punya cukup uang. Lelaki tua itu tertawa dengan tepat. Kepercayaan diri Han Sanqian yang baru tersulut segera dihancurkan olehnya. Dia mengangguk. Dia harus bergegas kembali sebelum gelap. Jika dia menunda kompetisi, dia harus memberikan buku kehidupan dan kematian kepada Aotian agar dia bisa menyelamatkan Nianer. Besar. Memikirkan hal ini, Han Sanqian meningkatkan kekuatannya dan terus mencari semut. 1 jam kemudian, Han Sanqian mendapatkan pengalaman pertamanya. Perlahan-lahan, dia sepertinya telah menemukan keahliannya yang sebenarnya, dan dia menjadi lebih nyaman memungut semut. Hal ini membuatnya sangat senang, bahkan dia merasa masih ada harapan untuk menyelesaikan tugasnya. Namun ketika dia menangkap semut tersebut dan kembali, masalah baru muncul lagi. Seharusnya ada lusinan semut di dalam mangkuk, tetapi saat ini, tidak ada satupun yang tersisa. Mentalitas Han Sanqian sedikit kacau. Setelah berjuang sekian lama, awalnya dia berpikir bahwa dia mulai berada di jalur yang benar, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak memiliki apa-apa saat ini. Meskipun Han Sanqian memiliki temperamen yang baik dan sangat toleran, dia tidak dapat menahan diri saat ini. Senior-senior, apa maksudnya ini?
Kami jelas telah menangkap banyak, tapi sekarang tidak ada apa-apa di dalam mangkuk. Melihat ini, Qin Suang sangat marah. Namun lelaki tua itu tersenyum tipis, semut itu hidup dan ingin melarikan diri. Bolehkah saya mengendalikannya? Bukankah ini disebabkan oleh kelalaian bodoh Anda? Mengapa Anda masih menyalahkan saya? Mendengar ini, Qin Suang memukuli kaki dan dadanya dengan marah. Han Sanqian menggertakkan giginya, kakak senior Qin Suang, bantu aku mengawasi semut di mangkuk. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian mengabaikan keringat di kepalanya dan berbalik untuk mencari semut di tanah lagi. Melihat Han Sanqian seperti ini, Qin Suang merasa tertekan dan sedih. Dia benar-benar tidak pandai menghibur orang karena dia tidak pernah menghibur siapapun. Namun, dia merasa tidak ada artinya bagi Han Sanqian untuk melakukannya lagi. Tetapi saat ini, Han Sanqian tidak mempedulikan hal ini sama sekali, dia mencari dengan sabar satu demi satu, lalu mengulangi langkah sebelumnya dan perlahan mencubitnya kembali. Melihat kegigihan Han Sanqian, Qin Suang hanya bisa mengertakkan gigi dan merawat setiap semut yang ada di dalam mangkuk untuk Han Sanqian. Dia hanya memiliki satu keyakinan, tidak peduli sudah selesai atau belum, dia harus melepaskan setiap semut yang ada di dalam mangkuk. Semuanya patuh di dalam mangkuk dan tidak bisa keluar, karena masing-masing ditangkap oleh Han Sanqian dengan susah payah. Saat mereka berdua melupakan diri mereka sendiri, langit berangsur-angsur menjadi gelap dan matahari terbenam.